Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqal azim. Bapak-bapak, saudara sekalian, jamaah salat subuh sekaligus pengajian Sabtu pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang indah selain syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan iman sehingga masih bisa melaksanakan niat kita untuk tafaqquh fiddin, ya, untuk memfaqihkan agama kita sehingga hidup kita di dunia akan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, meraih kesempurnaan, dan kelak di akhirat bisa terhantar menuju al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik jamaah sekalian, pada pagi hari ini saya mendapatkan tugas untuk menjawab beberapa pertanyaan, dan ada sebenarnya materi saya yang belum tersampaikan tentang rincian sholat jenazah. Jamaah sekalian, agama itu keyakinan, agama itu keyakinan. Karena itu ada berbeda-beda tata cara pelaksana agama. Tapi jamaah sekalian, ya, kita ini yakin, ya, itu harus ada alasan. Ya. Yakin tidak ada alasan, itu namanya ngawur. Ya. Pokoknya ngono Pak, yakin pokoknya ngono, nah itu ngawur namanya. Jadi kita yakin harus didukung dengan alasan, dan alasannya itu harus apa namanya, harus objektif, gitu. Nah, karena itu perbedaan itu sering berkaitan dengan perbedaan pemahaman kalimat, gitu. Nah, jadi kalimat itulah yang akan membuat pemahaman yang berbeda sesuai dengan kemampuan memahami kalimat itu, baik itu al-hadis maupun Al-Quran. Teman sekalian, coba sebelum saya lanjutkan, saya punya kuis. Monggo dicerna, kira-kira jawabannya pas enggak? Siap ya? Kuisnya siap ya? Ya. Kenapa air laut itu rasanya asin? Ayo. Kenapa air laut itu rasanya asin? Monggo. Kemana? Nah, karena itu. Alhamdulillah ya. Kayaknya hampir betul itu. Kenapa air laut itu rasanya asin? Karena dirasakan. Coba kalau tidak dirasakan. Nah, itulah karena dirasakan. Ya. Rasanya asin karena dirasakan. Baik,
Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini pertanyaan dulu apa materi dulu enaknya nih ya? Pertanyaan dulu. Tapi pertanyaannya banyak yang di materi sudah. Materi aja sebentar ya. Karena pertanyaannya banyak yang terjawab di materinya. Jadi kemarin belum sampaikan akhirnya bertanya. Oke. Di pertanyaan materinya sekitar sholat jenazah dulu ya, sholat jenazah karena pertanyaannya banyak yang di sana. Mensolati jenazah, ini ya, cara sholat jenazah. Kemarin sudah tersinggung syarat-syarat sholat jenazah sama dengan syarat sahnya sholat ya, sama. Nah sekarang kita mengindak ke kaifiyah. Kaifiyah itu apa Pak? Cara. Berasal dari kaifa. Kaifa itu apa? Bagaimana. Dari kaifiyah itu bagaimana ya, bagaimana artinya baca cara. Kaifiyah sholat jenazah sebagai berikut. 1. Takbiratul ihram, yaitu takbir pertama dengan mengangkat tangan, dengan mengangkat kedua tangan seraya niat. Nah, jadi diawali dengan takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan disertai dengan niat ikhlas melaksanakan sholat jenazah. Nah ini ada alasan dalilnya. Tidak bisa Pak. Oh tidak bisa di kertas. Nih saya besarkan ya. Kok tidak dapat membesarkan? Berbeda nih. Nggih. Di atas plus. Nah itu. Ini. Ini. Oh nggih. Atau ini bukan angkanya di pesan. Iya kok berbeda. Oh iya ini ya. Punya saya di bawah. Bisa kelihatan ya. Gak bisa natok. Gak bisa natok ini. Gak terbaca. Pripun Pak Bri? Sakit besarkan Pak Bri. Kalau dibesarkan kok apa? Tidak terbaca nggih. Membesarkan ini? Ini. Nggih. Ini ya. Oh gitu. Nah, biasa kan digeser ada. Biasa di sini. Ini. Itu geser, dibesarkan maksudnya. Cukup nggih, nggih pun. Kecil sedikit biar nampak. Ini kan. Nggih. Kita bawahnya aja. Nggih.
An Ibnu Abbasin qala ya. An Ibnu Abbasin qala, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu siapa Pak? Ibnu Abbas misanan Nabi ya, anaknya Abbas, namanya Abdullah, namanya Abdullah. Nah, Abdullah itu banyak ya, ada Abdullah ibnu Abbas, ada Abdullah ibnu Umar, ada Abdullah ibnu Amr, banyak sekali ya namanya Abdullah, makanya sering dipanggil anaknya Abbas ya, ibnu Abbas, berarti namanya Abdullah anaknya Abbas. Abbas itu paman Nabi, jadi misanan Nabi. Ibnu Abbas ini ketika lahir itu digendong Rasulullah di depan Ka'bah, terus diludahi mulutnya diludahi mulutnya ya, sambil Nabi berdoa, Allahumma faqihu fiddin, Allahumma faqih fiddin, Allahumma faqih fiddin. Sehingga Ibnu Abbas ini adalah ahli fakih dalam agama, dia adalah paling banyak penghafal hadis dan penafsir Al-Quran ya, karena lahir itu digendong sama Nabi, diludahi. Jadi sekarang kalau dukun dilidahin nyanto Nabi ya, itu lidahnya Nabi, ludahnya Nabi. Sekarang nabinya, ludahnya dukun. Qala, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadaihi, adalah beliau mengangkat kedua tangannya alal janazati, terhadap sholat jenazah, fi awwali takbirati, di awal takbir, summa la ya'ud, kemudian tidak mengulangi lagi mengangkat tangannya. Nah, berarti sudah terjawab pertanyaan nomor berapa itu? Mengangkat tangan itu dia. Nah, ini pertanyaan nomor 2. Apakah setiap takbir pada sholat jenazah mesti angkat tangan? Nah, berarti jawabnya tidak. Mengangkat tangan hanya pada takbiratul ihram. Tapi yang umum gimana? Nah, yang umum semua mengangkat tangan. Jadi summa la ya'ud ya, tidak mengulangi mengangkat tangannya, hanya di awal saja. Nggih. Terus membaca surah Al-Fatihah. Habis takbiratul ihram membaca surah Al-Fatihah ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan membaca doa iftitah. Berarti sholat jenazah itu tanpa doa iftitah. Akhbarani rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, telah mengabari aku seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna sunnata fi sholati ala janazati ya, sesungguhnya sholat jenazah itu ayyukabbirul imam, yaitu imam bertakbir, thumma yaqra'u bi fatihatil kitab, kemudian membaca ya, pembukaan Alkitab ya, bi fatihatil kitab adalah surat Al-Fatihah ya.
ba'da takbiratil awal, setelah takbir yang pertama, sirron, dengan sirri, dalam keadaan sirri. Itu sirron ini apa? Kalau dalam bahasa Arab apa ini kedudukannya? Kok fathah begini? Kok tahu-tahu sirron, ndak sirin atau sirun? Apa? Ayah, kenapa nasab? Hal, dalam keadaan, ya, keadaan siri, hal dalam bahasa Arab, ya. Saya bahasa Arab itu diajari Pak Zainuddin MZ. Jadi Pak Zainuddin itu guru saya, ya. Saya lulusan diploma 2 bahasa Arab, dosennya itu Pak Zainuddin MZ. Ahli hadis itu ya. Nah, dulu masih muda, belum nikah, ngajar saya. Sama-sama, saya juga tua. Ternyata lebih muda Pak Zainuddin. Sirron fi nafsihi, dalam keadaan siri pada dirinya, ya. Berarti apa? Hanya untuk dirinya. Tsumma yusolli, kemudian bersolawat. Yusolli itu bersolawat, ya. Ya. Kemudian bersolawat, ya. Ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yukhlisu du'a li janazati, ya. Ikhlas mendoakan jenazah fi takbirati salasati, pada takbir yang ketiga-tiganya, ya. Jadi ketiga takbir, jadi yang di awal itu membaca surah Al-Fatihah, kemudian sholawat, ya, dan doa. Nah. La yakra'u fi syai'in min huna, tidak membaca apapun selain itu. Tsumma yusallimu, kemudian salam sirron fi nafsihi, ya. Salam siri, ya, di dalam hatinya. Khina yansorifu an yaminihi, ketika memalingkan mukanya ke kanan. Nah, sehingga ada pertanyaan, Pak, apakah salamnya hanya sekali kanan saja? Pertanyaan nomor berapa ini? Apakah setelah mana ini? Oh, 3. Salam pada sholat jenazah apa 1 kali apa 2 kali? Ya. Kalau menurut ini kira-kira berapa kali? Ini, ya, ya. Tsumma yusallimu, kemudian salam sirran fi nafsihi khina yansarifu an yaminihi. Artinya apa? Kemudian salam secara siri dalam hatinya ketika memalingkan wajahnya ke kanan. Apa ini artinya hanya 1 kali? Apa artinya hanya 1 kali? Bukan begitu. Pemahamannya adalah membaca salam itu ketika maling ke kanan. Berarti masih ada ke kiri. Berarti salamnya sama seperti sholat, ya, sholat biasa. Ini menerangkan membaca salamnya ketika maling ke kanan, gitu. Nah, berarti mesti ada yang ke kiri. Pemahamannya di situ. Nah, inilah tadi itu main kalimat, ya. Bagaimana kita memahami? Jadi ketika memaling ke kanan itu salam. Tidak ke kiri salamnya, tapi ke kanan. Begitu maksudnya. Jadi salamnya tetap dua kali. Sudah terjawab. Nomor 3. Coba.
takbir ketiga tanpa mengangkat tangan lalu berdoa. Nah, ketiga, keempat isinya berdoa sudah dengan dalil ini ya. Jadi ketiga dan keempat itu isinya doa. Doanya banyak sekali ya. Di antaranya adalah Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wakrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wabtilhu daron khairam darihi. Ya, saya kecilkan biar nampak. Nah, nih ya. Wakin nuzulahu fi madkhalahu waksilu bil ma'i wasal jiwal barot wa naqi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wabtilu daron khairam darihi wa ahlan khairum alihi wa zaujan khairum zawihi wa kifnatal qabri wa adzaba. Ini doa berdasarkan riwayat Muslim dan Nasai. Oke. Muslim dan Nasai. Kemudian takbir keempat ya. Oh ya, ini kalau jenazahnya belum balik ya, doa itu cukup Allahumma ja'alhu lana salafan wa faraton. Ya Allah, jadikanlah bagiku dia apa? Pendahulu ya. Dan apa? Ganjaran faraton ya, dan apa namanya? Pahala. Jadi karena belum balik itu kan tidak punya dosa, sehingga doanya tidak ada mintakan ampun ya, karena belum balik, dia tidak punya dosa. Jadi kalau orang meninggal dunia belum balik itu tidak punya dosa, sehingga tidak ada di sana minta ampun, tidak dimintakan ampun karena tidak berdosa ya. Malah jadi apa? Jadi pendahulu. Oke. Nah, ini jika jenazahnya belum balik karena tidak berdosa, tidak diminta ampun. Kemudian takbir keempat tanpa angkat tangan juga, setelah takbir membaca Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarin wa unsana Allahumma man ahyaitahu minna fa ahya alal islam wa man tawaffatahu minna fatafu al iman Allahumma la tahrimnya ajrahu wa la tudilana ba'dahu. Nah, habis itu kemudian salam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jamaah sekalian, banyak versi tentang kaifiyah sholat jenazah ya. Ada juga yang habis Al-Fatihah kemudian sholawat takbir pertama. Takbir pertama itu Fatihah, kemudian disambung baca sholawat, kemudian doa terakhir Allahumma la tahrimna ajrahu, kemudian salam. Banyak versi demikian pula sholawat, bacaan sholat itu banyak, kira-kira ada 16 bacaan sholawat. Pak, yang mana dipakai? Semuanya boleh. Jadi kalau kita itu berbeda, itu silakan, selama ada rujukan dalilnya. Yang nggak boleh itu ya melakukan yang tidak ada rujukan dalilnya. Selama ada dalilnya itu boleh. Okay. Termasuk doa ya, banyak sekali macam-macam doa, dan ini adalah yang masyhur, yang sering dipakai, dan kebanyakan ulama pakai seperti ini. Yang lain boleh gitu ya. Nah, boleh. Baik, jadi salam tetap ke kanan dan ke kiri. Nah, ini sudah ada terjawab 3 ya. Sekarang keempat, apakah tali pengikat kafan harus dilepas? Apakah pengikat tali kafan ketika jenazah sudah di liang kubur, apa harus dilepas? Kira-kira Pak?
Harus. Harus apa boleh? Beda ya, harus dengan boleh beda ya. Harusnya kenapa? Kalau orang yang berpendapat harus gimana? Yang berpendapat atau yang yakin harus dilepas apa alasannya? Oh, tadi pocongan. Alasannya adalah itu kaidah usuliyah. Al aslu baqa'u ala makanihi. Asal sesuatu itu pada asalnya. Asal sesuatu pada tempat aslinya. Di tali itu kan agar membawanya itu mudah, tidak merodol kan itu kafannya. Ya. Karena itu butuh di tali. Nah, kalau sudah di dalam kan sudah tidak butuh dibawa lagi. Berarti harus kembali ke semula, asalnya tidak tali ya tidak talian. Itu yang berpendapat harus. Yang berpendapat boleh ya, karena tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Sehingga itu mubah. Nah, sampun itu alasannya. Yang berpendapat harus karena apa? Al aslu baqa ala makanihi. Sesuatu itu Pak kembali pada asalnya. Asalnya tidak bertali, ya nanti tidak ditali. Nah, ditali itu hanya karena apa? Membawanya biar tidak brodol. Nah, termasuk itu. Jadi asalnya kan tidak bertali, sehingga kembali tidak bertali. Ditali itu hanya karena biar nggak merodol saja. Nah, pakai bantal. Bantalnya ada yang bunder, ada yang kotak. Pak gimana? Ya, asalnya ndak ada pakai bantal itu ganjel. Bukan bantal itu ganjel biar kan miring ke kanan. Nah, diganjel biar tidak guling lagi ke. Nah, itu saja, bukan bantal itu. Ya. Itu hanya apa? Untuk ganjel. Lah kalau sudah dimungkinkan tidak balik ya nggak usah diganjel, tidak apa-apa. Ya. Dalam. Nah, kalau miring kanan itu adalah ada alasannya ya. Ada alasannya. Jadi miring kanan itu adalah perintah. Ya. Miring kanan itu perintah ya. Harus miring kanan. Dan miring kanan itu tidak hanya dalam kubur, ketika masih habis meninggal dunia itu bisa di miring kanan. Ya, tidak hanya dalam kubur. Ketika menunggu dimandikan ini sudah harus dimiringkan ke kanan, ke arah kiblat mestinya. Nah, yang sekarang umumnya hanya di kubur, ketika belum dimandikan melumah. Mestinya itu sudah dimiringkan ke arah kiblat. Mestinya. Tinggi. Tapi kan ganjeli susah barangkali. Nah, dalilnya itu ketika meninggal dunia saya miringkan ke kiblat. Ya, gitu ya. Nah. Dalam waktu membawanya. Nah, sudah saya sampaikan kemarin ya, ketika membawa jenazah ke kubur itu kakinya di depan apa kepalanya di depan. Nah, itu tidak ada dalil atau tidak ada kabar tentang itu, sehingga kaki dulu boleh, kepala dulu boleh. Pernah ketika memakamkan jenazahnya Aba Kasamin, tokoh Muhammadiyah Karampilang, gendeng-gendengan orang-orang itu, Pak, kepalanya dulu. Ya, sama Pak Mudin, sok wong melaku iku ndasi dhisik, lak numbuk. Nah, melaku ya sikile dhisik. Melaku ya sikile dhisik. Akhirnya bingung, ya ndas sing umum ya apa? Wis ndas sik. Ojo sikil dhisik. Nah, jadi karena tidak ada dalil, ya boleh kepala dulu, boleh kaki dulu, ndak boleh kenteng-kentengan. Mosok mlaku miring ya malah gak cocok.
Ya, gitu ya. Apalagi dipayungi ya. Dipayungi, gak kepanasan, dipayungi. Jadi tandanya cinta sama jenazahnya sehingga dipayungi. Tidak ada ya, tidak ada perintah dipayungi. Boleh Pak dipayungi, boleh. Boleh dipayungi aja kok ya. Yang nggak boleh kok harus dipayungi, itu tidak boleh. Ya, boleh dipayungi ya. Jadi membawa jenazah boleh kepalanya dulu di depan, boleh kakinya di depan. Monggo. Termasuk ketika disolati. Nah, ketika disolati itu jenazahnya melintang apa mujur? Dalam? Kalau mujur boleh nggak? Ketika sholat jenazah itu jenazahnya melintang begini apa mujur begini? Nah, kalau mujur beripun? Nah, kalau mujur kan bisa. Kalau laki-laki ya kepalanya di sini, imamnya di sini. Kalau perempuan ya imamnya di arah lambung, kan sama saja. Dalam? Tidak menghadap? Tidak menghadap ke mayit, mayitnya ikut di sampingnya. Jadi mayit tidak di depan, tapi mayit di samping. Boleh enggak? Boleh. Ketika meninggalnya Pak B. Arifin, ya, waktu itu saya mahasiswa, disolatkan di Masjid Al-Falah, ya, dipakai mujur. Nah, sehingga saya ngaji, kok ada yang melintang, ada yang mujur. Ya, ternyata memang tidak ada dalil, tidak ada dalilnya. Tapi ada ketika jenazahnya laki-laki imamnya di arah kepala, ketika jenazah perempuan imamnya di arah lambung. Tapi tidak ada keterangan jenazahnya melintang apa mujur. Nah, sehingga melintang boleh, mujur juga boleh pokoknya. Nah, kalau di samping kan seperti orang sholat, ya kan, seperti ikut di shop gitu, ya kan. Nah, ternyata bagus juga, tidak harus melintang. Nah, itu ya, tidak harus melintang. Oke. Di Masjidil Haram itu, ya, di Masjidil Haram itu ada sholat jenazah di balkon. Nah, bahkan pada masa Rasulullah jenazahnya banyak. Kalau harus melintang semuanya nggak cukup. Sampai 40 jenazah itu Rasulullah pernah nyolati. Ya. Berarti boleh di mana saja asalkan satu mewakili, imamnya ada di, kalau laki di kepala, perempuan di lambung. Jenazahnya banyak. Tidak mungkin semua dijajar, 40 waktu itu Rasulullah. Dan pernah juga Rasulullah itu nyolati semua bareng pernah. Ya, jenazah banyak dan pernah juga satu-satu. Jenazah banyak itu disolati satu-satu sampai sahabat-sahabat itu pegel. Pernah. Jadi pernah Rasulullah itu nyolati jenazahnya banyak satu disolati, tapi juga pernah bareng. Nggih. Ya, berarti boleh. Gitu nggih. Ya. Nah, itu. Ya. Jadi membawanya atau sholatnya juga tidak ada keterangan, sehingga boleh mau melintang mau mujur boleh. Nah, demikian juga kalau jenazahnya banyak boleh dijadikan satu ya, dan boleh juga satu persatu. Tapi kalau di Mekah sekarang itu bareng, jenazahnya banyak bareng. Yang jadi masalah, ngapunten, saya tidak setuju dengan guru saya Pak Zainuddin tentang sholat gaib. Kalau menurut saya sholat gaib itu tidak ada. Kalau Pak Zainuddin kan ada.
disampaikan di sini ya, Pak Zainuddin ada sholat gaib ya. Nah, kalau menurut saya nggak ada. Pak Zainuddin kan alasan Raja Najasyi itu, ya Raja Najasyi. Nah, kenapa Raja Najasyi itu disolati oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat? Karena tidak ada yang nyolati, ya karena tidak ada yang nyolati. Sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Kalau tidak ada yang nyolati, semua dosa. Sehingga Rasulullah nyolati. Kemudian perempuan yang tukang sapunya masjid, ya Rasulullah kan tidak sholat di masjid, tapi minta antarkan ke kubur. Sehingga Rasulullah sholat di atas kubur. Berarti jenazahnya ada di bawah, bukan gaib, karena ada jenazahnya di bawah. Seandainya sholat gaib ada, Rasulullah tidak perlu ke kubur itu. Mungkin cukup di masjid sholat gaib, tapi minta antar ke kubur. Sehingga menurut saya sholat gaib itu tidak ada. Kecuali kalau memang ada orang Islam yang tidak ada yang nyolati jenazah, baru kita boleh. Karena jenazah itu tidak ada yang nyolati. Sehingga Nabi mengajak sahabat-sahabat untuk sholat. Nah, nggih. Kalau orang yang pernah sholat terus meninggal, apakah boleh kita sholat? Boleh, tapi boleh disolati, tapi Nabi tidak nyolati. Ya. Jadi bagaimana dia ngaku Islam, iman, tidak sholat, ya tidak perlu disolati itu. Ya, ketika hidup sudah diajak sholat tidak mau kok, sholat mau disolati, tidak perlu solati ya. Nah, berarti tidak Islam dia. Nggih. Kalau jenazah naik pesawat, Nggih. masuk laut hilang. Nggih. Nah. Sholat baik atau enggak? Nah, kalau seperti itu, kalau jenazahnya hilang, ya karena jenazahnya nggak ada, nggak ditemukan, ya nggak disolati. Oh, nggak ada jenazahnya. Ya. Nah, kalau jalan keluarnya, ya tadi, ya sholat gaib. Nah, sholat gaib, ya. Karena jenazahnya hilang. Iya, jenazahnya hilang, jenazahnya terbakar, angus jadi abu. Nah, itu baru ada. Nah, karena tidak ada jenazahnya, ya tidak mungkin sholat jenazah, tidak ada, ya sholat gaib namanya. Aslinya sholat jenazahnya nggak ada jenazahnya kan. Itu nggih. Termasuk Pak, bagaimana kalau jenazahnya kececeran? Ya. Misalnya ada orang meninggal dunia, ditemukan terbunuh, besok sekarang ditemukan kepalanya, kita sholat jenazah, besok ditemukan badannya, apa sholat jenazah lagi? Nah ya, nggak ada dalilnya Pak, tidak pernah terjadi masa Rasulullah ya, tentang jenazah hilang, ya tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah, tidak pernah terjadi. Sebentar, sambung ya. Jadi kalau jenazahnya hilang, ya tidak mungkin sholat jenazah, sholat gaib itu. Nah, jadi kalau tidak ditemukan jenazahnya, baru ada sholat gaib. Selama jenazahnya masih ada, Rasulullah minta antar ke kubur. Gitu nggih. Nah, nggih monggo. Sholatnya jenazah yang sudah lama. Gimana? Sholatnya jenazah yang sudah lama. Sholat jenazah yang? Sudah lama. Meninggalnya lama, belum disolati. Belum disolati. Gimana? Oh, tidak apa-apa. Jadi kalau ada jenazahnya, kemudian kloter, model kloter pertama, kedua, tadi datang lagi boleh. Tapi sudah pernah disolati? Nggak perlu disolati lagi. Ya, nggak perlu disolati lagi. Ya, karena sudah pernah disolati, sudah gugur kewajiban semuanya, nggak dosa. Ya,
cukup berdoa saja. Jadi sholat jenazah itu karena ada jenazahnya. Kalau tidak ada jenazahnya, ya mungkin lama dan sebagainya, ya cukup berdoa saja, ya doakan. Namun gini, saya jawab terus, nanti kalau ada pertanyaan lagi nggak apa-apa. Apa boleh Pak mengumumkan kematian lewat pengeras suara? Ya, boleh. Ya, boleh. Rasulullah nyuruh mengumumkan. Rasulullah nyuruh mengumumkan, ya. Sudah pernah terjadi pada saat itu, ya. Boleh ya. Nah. Pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5, dalilnya. Ini. Hukum mengumumkan kematian seorang muslim lewat corong masjid agar diketahui masyarakat dan sanak kerabat, maka tidaklah mengapa selama tidak ada unsur-unsur yang terlarang. Oke. Apa? Kenapa? Rasulullah juga nyuruh mengabarkan, termasuk ketika tukang sapunya masjid meninggal dunia, ya kan Rasulullah tidak dikabari. Kenapa Rasulullah tidak dikabari? Pernah mendengar? Kenapa Rasulullah tidak dikabari? Apa? Karena WA, karena pengeras suara. Saat itu meninggalnya tengah malam, Rasulullah sedang tidur, sehingga sahabat-sahabat tidak berani bangunkan Rasulullah. Jadi meninggalnya tengah malam, dimakamkan tengah malam. Sahabat-sahabat sudah mencari Rasulullah, ternyata Rasulullah lagi tidur, nggak berani, tidak ada yang berani ganggu Rasulullah, ya. Dan Rasulullah tidak tahu. Nah, akhirnya Rasulullah, kenapa tidak kau kabari saya? Saya takut Rasulullah, kan Rasulullah sedang tidur, ya. Jadi kematian itu perlu dikabarkan, ya. Apalagi sekarang, ya, kalau tidak dikabarkan nanti dikira pembunuhan itu. Oke, boleh dikabarkan, ya. Kemudian pertanyaan ke-6, setelah memandikan jenazah apa harus mandi besar? Tidak ada syariat. Tidak ada syariat perintah habis memandikan jenazah harus mandi besar, ya. Jadi habis memandikan jenazah tidak berhadas. Mandi besar itu karena berhadas, kan? Nah, jadi yang menyebabkan hadas besar itu diantaranya bukan memandikan jenazah, ya. Jadi hadas besar itu yang saya sampaikan kemarin, ya, itu, ya, itu loh, ya. Apa? Ngentut, ngoyo, ngising, ngipi, ngentu. Nah, itu yang bikin hadas besar, ya. Ya. Ngeden, ngelahirkan itu, ya, nipas. Nggih. Pernah mengubur orang meninggal. Apa? Nggak cukup lubangnya, sudah cukup, tapi tetap nggak cukup. Harus. Sudah dikeduk, lubangnya tidak cukup. Ngukure kurang pas. Ngukure kurang pas, ya. Aku nanti, iya, nanti bikin ya jenazah modot nih gara-gara mangan tanah kontong goni ngono kok. Ngukure kurang tepat, ya. Nggih. Nggih. Memberi sing, ya sekarang kan zaman medsos, ya. Yang penting asal tersampaikan nggak apa-apa, ya. Yang repot nggak tersampaikan, mengucapkan bela sungkawa tapi ya yang dituju tidak membaca, ya, apalagi di grup, nyampaikan di grup ternyata ya yang disampaikan yang tujuannya itu akhirnya apa, datanya entek, pulsanya nggak baca. Jadi sebaiknya mengucapkan bela sungkawa dan doa itu langsung kepada, kecuali memang udzur jauh, nah itu baru, ya. Nah, ditelepon bukan WA. Kalau telepon bisa bicara, kalau WA belum tentu baca. Kalau WA belum tentu baca, tapi telepon mesti mendengarkan.
Jadi telepon sebaiknya, bukan WA. Kalau memang jauh. Nah, ada sempat berbicara ya, bukan tulisan. Ucapannya yang tepat apa? Nah, ini saya sering menyampaikan yang sekarang ini banyak orang yang mengucapkan itu salah. Ya. Semoga husnul khotimah, itu telat. Semoga husnul khotimah itu sebelum meninggal dunia. Semoga meninggalnya waktu itu ya, husnul khotimah itu doa sebelum meninggal dunia. Nah, itu namanya ya telat mengucapkannya. Yang betul apa? Semoga diampuni dosa-dosanya. Bentar. Jadi doa itu ucapannya bukan semoga husnul khotimah, sudah telat ya. Yang betul semoga diampuni dosa-dosanya. Allahumma fir siapa? Ya, warfa darajatahu fil mahdin, dan semoga diangkat derajatnya sejarah para syuhada. Ya. Dan diluaskan serta disinari kuburnya. Ya. Jadi itu doanya Allahumma fir, sebut namanya siapa? Warfa darajatahu fil mahdin, wasfah lahu fi qabrihi wa nawir lahu fihi wakhlufhu fi akibaihi. Itu doa ketika mendengar saudaranya meninggal dunia, diawali dengan tarji innalillahi wa inna ilaihi rajiun, baru itu ucapannya. Bukan semoga husnul khotimah, itu tak tepat, itu salah, tidak pada tempatnya. Jadi semoga husnul khotimah itu ketika datang orang yang mau meninggal dunia, semoga nanti husnul khotimah hampena. Lek wis mati wis telat gitu. Gitu nggih. Nah. Baik. Jadi setelah mandikan jenazah tidak berhadas besar, sehingga tidak ada perintah untuk mandi besar. Pak, tapi mandi boleh? Boleh. Kapan saja mandi besar boleh. Ya. Tapi kalau harus mandi besar atau itu yang tidak ada ya. Nah. Tahu ya, mana bid'ah dolalah, mana bid'ah hasanah. Sekarang lagi marak ya, dietrek-etrek yang biasa ngomong bid'ah dietrek-etrek di medsos. Jadi bid'ah itu adalah mengada-ngada di dalam urusan agama. Kalau mengada-ngada bukan urusan agama, itu bukan bid'ah ya. Jadi bid'ah itu mengada-ngada dalam urusan agama. Kalau bukan urusan agama, bukan namanya bid'ah. Tinggi. Nah. Kan itu. Kullu bid'atin dolalah, itu ada selanjutnya hadis lain. Man amila amalan laisa bi amruna. Amruna itu adalah masalah agama, urusanku. Urusan diutusnya Rasulullah itu agama. Yang dimaksud Rasulullah itu adalah mengada-ngada dalam agama ya. Jangan lalu mentang-mentang ya didik-didik bid'ah. Saiki lek khutbah kudu bahasa Arab, lek gak bahasa Arab itu ya bid'ah. Betul nggak ya? Itu di medsos loh. Saya tunggu kiai-kiai Muhammadiyah ya. Gitu nantangnya. Saya jawab, saya bukan kiai Muhammadiyah, saya itu santri Muhammadiyah, masih santri. Tak jawab ya. Perintahnya Rasulullah adalah ya, anjurkan menuju ketakwaan ya. Jadi kalau tidak pakai bahasa yang dimengerti, apa bisa mengerti mengajak takwa? Jadi rukun khutbahnya itu adalah syariat, tetapi bahasanya bukan syariat. Bahasanya itu urusan dunia. Khutbahnya syariat, bahasanya bukan syariat ya. Kalau nanti bahasanya syariat, berarti khutbahnya harus nyontoh Rasulullah, kalimatnya itu nggak boleh tidak sesuai dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah khutbahnya itu yaitu ditiru. Kalau khutbahnya itu adalah bahasa khutbahnya itu adalah syariat. Jadi bahasanya itu bukan syariat ya. Kalau bahasanya itu syariat, berarti tidak boleh keluar dari teks Rasulullah. Harus teksnya teks Rasulullah. Kan itu. Nah, jadi harus beda, harus tahu mana urusan agama dan mana urusan dunia. Bahasanya urusan dunia.
Kecuali sholat itu memang seperti itu, ya, nggak bisa dirubah, ya. Itu nggih? Baik. Pertanyaan ke-7, apa boleh anak perempuan memandikan jenazah ayahnya dan ayah memandikan jenazah putrinya? Boleh, tapi sebaiknya yang perempuan dimandikan oleh perempuan, yang laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Rasulullah tidak mandikan putrinya. Ketika putrinya meninggal, Rasulullah tidak mandikan. Seandainya afdol bapak mandikan putrinya, Rasulullah mandikan putrinya. Justru yang diperintah mandikan adalah ya para perempuan waktu itu, ya, sehingga lebih baik walaupun anaknya biarlah diurus yang perempuan, diurus perempuan, yang laki. Nah, bapaknya juga demikian, sebaiknya yang ngurus ya kerabat laki-laki, kecuali suami istri. Nah, afdolnya itu istri memandikan suami, suami memandikan istri. Nah, itu kalau suami istri, itu ya. Nah, tapi kalau putri, ya, anak perempuannya sebaiknya diurus yang ibu-ibu, ya. Nah, demikian. Kalau tidak ada kerabat laki-laki, bapak ya baru boleh. Kalau masih ada kerabat laki-laki, biar yang laki-laki. Tinggi. Pertanyaan terakhir 8. Apakah wasiat sebelum kematian harus tertulis? Tertulis lebih baik. Tapi tidak tertulis tetap sah. Ya. Syukur-syukur ada saksi. Syukur-syukur ada saksi. Nah, kalau tidak ada saksi, khawatir bohong, sehingga perlu ada saksi. Nah, dan lebih baik tertulis, ya. Tapi berwasiat wajib apa sunnah? Dalilnya kutiba loh. Kutiba itu apa? Wajib. Surat Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah berapa itu? 180, ya. Oh, di makalah ada, di makalah ada. Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikumul. Ada di makalah saya yang pertama itu. Di ini berwasiat. Nah ini, ya, Al-Baqarah 180, ya. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin haqqan 'alal muttaqin. Nah. Kutiba. Nah. Pakai kutiba. Kata apa itu apa? Kata apa itu apa? Menulis artinya. Ya. Kutiba itu tertulis. Nah, sehingga ya ada yang mengatakan wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian, pakai kutiba. Ini juga kutiba, sama kutiba. Sehingga ada yang mengatakan wajib berwasiat. Tapi ada yang mengatakan sunnah saja. Kutibanya tidak keras. Jadi perintah itu ada perintah keras, ada perintah tidak keras. Perintah yang keras itu wajib, perintah yang tidak keras itu sunnah. Larangan yang keras itu haram, larangan yang tidak keras itu makruh, gitu ya. Nah, nah, sehingga apa? Di sini afdolnya berwasiat jika meninggalkan banyak harta. Intaroka khaironi, intaroka khairon. Khairon ini adalah harta. Jika meninggalkan harta. Kenapa? Untuk menghindari pertikaian. Dan jamaah sekalian, wasiat itu tidak berlaku bagi ahli waris. Ahli waris itu tidak boleh wasiat. Ahli waris itu mendapatkan bagian, ya, bagian
dari pembagian waris, sehingga ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat, batal gitu ya demi hukum. Tanya Ustaz. Iya. Kalau ahli warisnya masih berstatus mahjub, terhalang, apakah boleh? Ahli waris Yang statusnya masih terhalang karena si jenazah itu punya anak laki-laki misalnya, kan itu menghalangi keluar. Sedangkan anaknya paman laki-laki itu ya belum jadi ahli waris, masih calon ahli waris. calon ahli waris ya. Mas sekalian gini ya, ada ahli waris itu yang mahjub ya, ada yang mahjub terhalang. Contoh siapa yang terhalang itu? Saudara laki-laki. Saya punya saudara ya, saya meninggal dunia ya. Kalau saya tidak punya anak, saudara saya dapat warisan. Tapi kalau saya punya anak, saudara saya tersebut mahjub, terhalang. Nah, berarti bukan ahli waris. Yang dikatakan ahli waris itu berhak mewarisi, berarti dia sudah hilang warisnya, berarti boleh wasiat. Jadi ahli waris yang mahjub boleh mendapatkan waris, calon ahli waris tadi yang sampaikan. Itu masih di dalam konteks surat wasiat. Iya. Tapi kalau pas meninggalnya si belum dikoreksi si wasiat itu, surat wasiat itu belum dikoreksi, sedangkan si penghalang ini anaknya Meninggal dunia. Bagaimana itu? Apakah Nah. mendapatkan warisan atau mendapatkan? Jadi gini, saya sampaikan tadi, ahli waris yang sudah terlanjur mendapatkan wasiat dan dia itu adalah mendapatkan bagian warisan, maka dia batal demi hukum, batal demi syariah. Tetapi kalau mahjubnya meninggal juga, berarti dia waris, ahli waris, berarti wasiatnya tidak berlaku, yang berlaku adalah bagian itu ya. Nah, tapi kalau masih ada ya yang penghalang, dia berhak mendapatkan wasiat. Itu nggih? Paham nggih? Bapak paham nggih? Nah, jadi gini. Saya punya saudara laki-laki, saya punya harta banyak, ya. Kalau saya tidak punya anak, saudara laki-laki dapat warisan dari saya. Tapi kalau saya punya anak, saudara laki-laki saya tidak dapat. Nah, sehingga ketika saya belum meninggal dunia, saya punya anak laki-laki, saya berwasiat ke anak-anak saya, nanti Pak Likmu atau Pak Dimu itu kasih bagian, itu wasiat ya. Nah, tapi ternyata sebelum saya meninggal dunia, ya, anak saya mendahului saya. Nah, berarti wasiat ini batal. Batal. Karena apa? Penghalangnya nggak ada. Saudara laki-laki saya mendapatkan bagian dari wasiatnya batal, bagiannya tetap. Gitu nggih? Nah, jadi wasiatnya batal tapi bagiannya tetap jadi ahli waris. Paham nggih, Pak nggih? Ngono kita. Ada seorang laki-laki punya saudara perempuan. Ya. Ya. Laki-laki tidak punya anak, menikah dengan si pula tidak punya anak. Kemudian yang laki-laki tadi meninggal. Ini ahli warisnya saya kemana? Ya, ini saudara perempuannya dapat, karena tidak ada anak. Kalau ada anak, dia tidak dapat. Wah, jenengan tidak didulukan. Yang muslim didulukan. Ya, waris itu terhalang karena berbeda agama. Anak walaupun anak, kalau berbeda agama tidak dapat. Ya, si fulan muslim, ya, dia punya harta banyak, anak laki-lakinya murtad, dia tidak dapat dari ayahnya. Ya. Begitu sebaliknya, ayahnya non muslim, anaknya muslim, anaknya meninggal dunia, bapak nggak dapat dari anaknya. Jadi berbeda agama itu
sudah memutuskan kewarisan. Jenengan tidak didulukan yang beda agama. Hah? Iya, iya. Jadi sama, tidak mewarisi dan tidak mewariskan. Lah kemana? Kalau tidak ada kerabat dari waris, itu diambil negara hartanya, dikembalikan ke negara. Pak, di negara buat apa? Nah, tidak tahu nanti buat apa. Ya, buat nyaur utang. Ya, buat nyaur utang atau buat apa? Ya. Secara definitif, Baitul Mal itu siapa? Dalam? Secara definitif kita kan belum tahu Baitul Mal itu di mana, siapa. Ya, baik. Sebenarnya ini berbeda konteks ya. Yang ini sudah, yang tentang wasiat sudah ya. Kalau sudah tak buka laptopnya lagi. Bentar Pak, sudah ya wasiat ya? Masih Pak. Nomor 1. Oh iya, sorry Pak. Nomor 1 belum terjawab. Sebentar nggih. Bacaan atau doa ketika prosesi pemakaman. Hanya ada satu proses pemakaman, yaitu ketika masukkan liang kubur, doanya apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Setelah itu tidak ada bacaan apapun. Tidak ada bacaan apapun. Tetapi Rasulullah ini dia di ini ada di makalah ya. Mendoakan. Di makalah ada. Rasulullah ketika selesai menimbun jenazah, Rasulullah kemudian berdiri, kemudian menyampaikan kepada sahabat-sahabat, mohonkan ampun saudaramu ya, dan mintalah keteguhan ucapan, sesungguhnya dia sekarang lagi ditanya. Sehingga selesai pemakaman itu ada doa. Doanya apa? Memintakan ampun, yaitu boleh Allahumma gfir li khayyina tadi, atau Allahumma gfir siapa warfa darajatahu, boleh. Pokoknya doanya mintakan ampun. Kemudian memintakan apa? Memintakan ketegasan ketika menjawab pertanyaan. Sering doanya adalah Allahumma tsabithu biqauli tsabit. Allahumma tsabithu biqauli tsabit. Ya Allah, apa? Fasikanlah, kuatkanlah hatinya ketika mendapatkan pertanyaan, itu doanya. Ya. Boleh. Doa itu apa saja boleh. Mau doa bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab juga boleh, karena tidak ada contoh praktis dari Rasulullah. Tetapi kalau Allahumma gfir ini ada contoh praktis, ya gitu ya. Boleh, doa apa saja boleh Pak, asalkan tujuannya agar diampuni dan dikuatkan ketika menjawab pertanyaan malaikat ya. Ustaz, kalau pidato di makam itu sambutan itu Pak RT, Pak RW itu bagaimana? Sambutan itu sebaiknya tidak di makam, tapi sebelum pemberangkatan. Sambutan itu yang paling utama adalah pertama disampaikan tentang piutang, ya. Kedua dimintakan untuk berdoa, ya. Dan yang ketiga agar para kerabatnya diberikan kesabaran. Cuman itu aja sambutannya. Nah, sebenarnya di upacara pemakaman militer itu bagus, ya, tidak panjang-panjang itu. Komandannya apa namanya, inspektur upacaranya, sambutannya bagus. Ya. Teman kita meninggal dunia, tokoh sini, Pak yang pindah menganti, Pak Nasir, ya, Pak Nasir. Yang sambutan saya di rumah maupun di makam. Pemakaman habis apa namanya, sambutan instruktur upacara, kemudian saya yang memberikan sambutan. Hanya sebentar kemudian doa. Jadi instruktur upacaranya bagus sambutannya, tidak banyak ya.
ya, tidak banyak. Itu bagus sekali. Jadi di militer menurut saya bagus. Cuman ya ada ritual-ritual yang apa namanya menembak, ya nggak apa-apa ya. Kemudian ditutup merah putih atasnya. Pak sekalian, untuk menutup ketika memasukkan jenazah ke kubur itu hanya untuk perempuan. Laki-laki tidak perlu, gitu ya. Tapi karena itu ditutup merah putih ya sudah. Sebenarnya saya mau menghalangi ya nggak bisa, karena itu sudah apa namanya? Iya, SOP-nya upacara militer, ya, ya. Nggih. Nggih. Yang kubur kalau saya lihat di putih maupun di sini itu tidak ada lahatnya. Nggih. Apakah lahat? Sebenarnya lahat itu hanya untuk agar dia tidak apa namanya, tidak tertimbun langsung oleh tanah. Nah sekarang lahat itu diganti dengan tresik, papan atau kayu, itu gantinya lahat. Gantinya lahat itu sesungguhnya. Nah kalau di Arab sana tidak pakai tresik, langsung ditimbun, sehingga perlu adanya lahat. Lahat, tahu lahat nggih? Lahat itu apa? Untuk sembunyinya jenazah. Ya, boleh diiringan, ya. Jadi kalian kemudian dimiringkan lahatnya boleh, atau di tengah-tengah dikedok sendiri. Nah, terus ditutup begini. Nah, jadi untuk menyembunyikan jenazah biar tidak langsung tertimbun. Nah, kalau kita karena sudah pakai tresik, ya nggak perlu lahat. Kan sudah ditresik, ada kayu tuh Pak nggih, namanya tresik, nggak perlu lahat. Nah, gitu ya. Jadi ada lahat itu karena nggak ada tresik. Nggih. Nah, bagaimana Pak kalau pakai peti? Nah, apalagi kalau peti kayak buat apa kalau lahat? Tapi ternyata Pak Nasir kemarin tidak dimasukkan peti. Ya. Saya usul Pak, tidak usah dimasukkan peti. Akhirnya peti tidak dimasukkan. Jadi tetap dibawa pakai peti, tapi saya turunkan langsung. Petinya dibawa lagi. Nggih. Pak, bagaimana pakai peti? Boleh. Boleh pakai peti boleh. Ya. Tapi menurut saya sebaiknya nggak pakai peti. Ya. Sebenarnya peti itu kan hanya biar tidak tertimbun langsung, bagikan lahat. Ya. Gitu ya. Jadi bukan bid'ah itu. Pertanyaan saya pilih pakai WA. Gimana? Oh di WA? Saya barusan kirim WA, ada beberapa pertanyaan. Nggih. Tolong mulai. Nggih, sebentar saya baca nggih. Sampun nggih? Oh, jawaban nomor 1 tadi loh. Bacaan doa sudah nggih? Proses pemakaman. Nah. Sudah semua Pak Pri, nggih, nggih. Bentar Pak, saya bacanya Pak. Perawatan jenazah dan berwasiat adalah fardu kifayah. Perawatan jenazahnya Pak ya fardu kifayah ya. Berwasiat bukan fardu kifayah. Fardu kifayah itu jika ada orang yang sudah melaksanakan, yang lain tidak kena kewajiban. Tapi kalau tidak ada yang merawat sama sekali, yang lain dosa semuanya. Perawatan jenazah seringkali diajarkan di Masjid KSI, tetapi setahu saya belum pernah ada ceramah khusus tentang berwasiat. Adakah program PCM, PDM, atau WM menyelenggarakan pencerahan tentang berwasiat? Nggak apa-apa Pak, diadakan aja. Ya, perlu sekali kita menggugurkan fardu ini agar kita sekampung nggak sih berbebas dari kewajiban. Boleh. Jadi monggo nanti ada minta ya siapa gitu yang berkompeten untuk menjelaskan apa wasiat itu ya, atau bagaimana penunaiannya ya, dan apa wasiat itu gitu ya. Wasiat itu tidak boleh banyak lebih dari
sepertiga, paling banyak sepertiga, ya. Tidak boleh wasiat dikena separuh, tidak boleh, ya. Kalau ada ahli waris, jadi jangan sampai melebihi dari ahli waris, menimbulkan kecemburuan. Jadi jamaah sekalian, adanya pembagian waris itu adalah seadil-adilnya, sudah sangat luar biasa itu, ya. Orang barat itu pernah ahli hukum barat itu kagum dengan adanya pembagian waris sehingga dia masuk Islam. Ahli hukum orang barat karena kagum mereka untuk mencari bagaimana adil membagi waris, ternyata tidak ketemukan. Setelah dibaca Al-Quran bagaimana waris, ternyata kagum dia masuk Islam. Ya, jadi sangat adil, laki perempuan, ya, bagiannya seperti itu, tidak ada, ya, waris sampai ada mahjub, tidak ada di hukum positif, tidak ada itu mahjub, hanya ada di Islam, ya. Ada yang apa, ya, asobah, ada ma'aghoirihi, itu nggak ada dalam hukum positif, adanya di Islam. Asobah itu tidak ada, hanya di hukum Islam, apalagi asobah ma'aghoirihi itu, ya, nggak ada itu, oke. Gitu Pak, nggih. Monggo yang lain. Nggih, monggo. Oh, begini, itu hukumnya tersendiri, kata Nabi, la sholata ba'dal asri, tidak ada sholat setelah asar. Itu adalah semua sholat, tidak boleh setelah asar itu, ya. Sehingga kalau ada jenazah meninggalnya ketika selesai asar, sebaiknya dirawat sholatnya nanti setelah maghrib. Tapi itu ada ikhtilaf, ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu yang dimaksud adalah sholat ba'diyah. Oh, yang tidak ada itu ba'diyah. Sholat selain ba'diyah boleh. Pak sekalian, ada kaidah. Sebenarnya kalau orang ini betul-betul menerapkan kaidah ini selamat. Namanya kaidah satu dari'ah. Ada yang pernah mendengar kaidah satu dari'ah? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Itu kaidah fikih, namanya kaidah satu dari'ah. Darul mafasid menutup yang fasad, menutup yang rusak, itu didahulukan daripada mendapatkan kebaikan, ya. Jadi lebih baik tidak melaksanakan, ya, karena takut kena dosa, daripada ingin mengharapkan pahala tapi ternyata dosa. Faham maksudnya, ya? Faham, ya? Nah, jadi menutup yang rusak, ya, itu didulukan daripada mengharapkan pahala. Nah, jenengan sholat sunnah habis asar, ya, jangan-jangan itu dilarang. Jenengan biar banyak pahala sholat habis asar, ingin dapat pahala. Loh, tapi jangan-jangan itu dilarang. Nah, sebaiknya apa? Menghindar, nggak usah dilaksanakan. Termasuk ibadah yang lain, mengharapkan pahala tapi jangan-jangan itu dilarang, sebaiknya tidak melaksanakan. Itu namanya kaidah satu dari'ah, gitu nggih. Nah, saya umpamakan kemarin jenengan punya rumah, gentengnya bocor, temboknya jelek, yang didulukan dandani gentengnya apa ngecat temboknya? Nah, itu, ya. Kepingin napi omai dicet tapi gentengnya sih bocor. Nah, ya, kepingin oleh pahala tapi jangan-jangan itu berdosa. Nah, itu ada kaitannya dengan bid'ah itu, nggih. Nah, itu nggih. Sudah? Jamaah sekalian, Rasulullah dengan Abu Bakar meninggalnya dulu mana? Rasulullah dengan Abu Bakar meninggalnya dulu mana?
Rasulullah. Apakah Abu Bakar menahlili Rasulullah? Ya. Abu Bakar dengan Utsman dulu mana meninggalnya? Dulu Abu Bakar. Apakah Utsman menahlili Rasulullah? Meninggali Abu Bakar? Enggak. Ya. Umar dengan Ali? Nah, apakah Ali menahlili Rasulullah? Siapa? Utsman? Enggak. Berarti sahabat Rasulullah tidak pernah melakukan. Nah, ya itu rame di medsos ya tentang taklilan. Tidak, sebaiknya ya sahabat-sahabat aja enggak. Seandainya itu afdol kan sahabat-sahabat melakukan. Ya. Baru kalau sholat tarawih Abu Bakar, Umar melakukan sholat berjamaah. Ya, Umar pernah ya menghimpun untuk sholat berjamaah tarawih. Sahabat, nah boleh tarawih boleh berjamaah. Walaupun pada Rasulullah tidak pernah. Rasulullah cuman berapa kali? Ya, tidak semalam, tidak sebulan suntuk sholat tarawih. Gitu nggih. Nah, itu namanya sadud dari'ah. Jadi sudah tahu namanya kaidah fikih sadud dari'ah, menutup yang fasad didahulukan daripada mengharapkan yang baik. Nggih monggo. Yang terakhir kali ini. Pertanyaan tadi kan Utsman, Umar dan Abu Bakar tidak menghadiri Rasulullah. Ya. Kalau menurut kami bukan itu, tapi Rasulullah apakah pernah menghadiri sebelumnya? Jadi kita bukan mencontoh sahabat, tapi mencontoh. Nah ya, Rasulullah tidak pernah, sahabat tidak pernah, gitu ya. Seandainya itu afdol, sahabat-sahabat melakukan, gitu ya. Kan gitu. Mungkin kalau Rasulullah tidak pernah, mungkin sahabat. Ternyata sahabat-sahabat juga enggak. Tabiin juga enggak kan. Nah, jadi itu sebenarnya nggak usah dipermasalahkan, sudah kita nyontoh aja gitu. Nah, tapi ya kita namanya keyakinan tadi itu ya terserah gitu ya, monggo terserah keyakinan sampean seperti itu, jangan diolok-olok ya. Kalau ngolok-olok jadi rame ya. Kalau kita ini berdakwah, kita mengajak itu dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'idil hasanah wa jadilhum. Ajak dengan hikmah, dengan baik ya. Ya. Bil hikmah. Dan petua-petua yang hasanah atau apa? Saling bertukar pikiran, saling berdialog, adu argumentasinya juga yang pinter, tidak angger tadi itu. Gitu ya. Jadi anjing itu makanannya tulang daging. Anjing itu makannya tulang daging. Kalau sampean memberi makan, sampean lempar, anjingnya jogok lari, nggak malah mendekat. Ya. Badokan. Nah, anjingnya malah jogok ya. Sampean kasih makan tapi jogok dia. Dikira sampean ngelempar. Itu juga kalau kita nyampaikan ke orang lain dengan kasar, ya kita dijuguki. Gimana Pak? Kalau undang tetangga, gimana? tahlil undang tetangga. Iya, undangannya itu batal demi hukum. Undangannya batal demi syariat. Iya. Saya itu bertiga dengan keluarga Pak. Saya itu pernah rame. Mbak Yu saya tuh, ibu saya meninggal dunia itu teliti. Saya tidak datang. Saya dicelewadu sama kakak perempuan saya. Kondek kurang ajari kon. Ya. Tahlil ibumu gak tahu kok masih Muhammad diajak nemen-nemen astagfirullah. Ning iki masalah agama. Monggo lek sampean nalili gak apa-apa, aku enggak. Iku keyakinanku. Rame Pak. Ya, akhirnya sudah tidak paham. Yo ning masuk gak anu ya jarne paham dhewe. Jadi monggo ya. Asal jangan mengolok-ngolok. Terus terang jangan diolok-olok Pak nggih, ndak boleh diolok-olok ya. Kita mengolok itu ndak boleh. Sudah, itu keyakinannya. Kalau kita mau, kita nyampaikan yang baik dengan hikmah ya. Nah, atau dengan adu pendapat. Mana yang tadi tuh yakin itu harus punya dalil, alasan. Jangan yakin pokoknya gitu. Itu namanya nggak pinter gitu nggih. Nggih. Saya juga sering Pak diundang, tapi saya tidak datang. Ya tidak datang. Dan saya jadi RW, saya jadi RT. Saya dulu Pak RT RW ya. Warga saya
sudah tahu kalau saya Pak Andri ojo diundang mesti nggak teko. Ya, akhirnya maklum juga mereka, tidak marah-marah, kan sudah tahu, ya. Ya. Alhamdulillah. Iya ya dikirimi terusan dikirimi. Iya. Hah? Dimakan. Ya enggak boleh kan makan-makan di tempatnya. Di luar boleh. Pas kalian ya. Jadi kalau enggak dimakan terus dimanakan. Ya. Kalau kita berikan orang lain ternyata ya orang lain sampean kasih makan itu juga. Ya, ya dimakan saja ya. Kalau dibuang mubadir. Haram itu ada haram zati, ada haram amali. Itu zatnya halal itu. Ya. Itu nggih, sudah itu. Ya. Monggo nanti dibicarakan lagi. Yang jelas jangan ngolok-ngolok, nanti rame tukaran. Jamaah sekalian, sekarang ini orang Islam riskan untuk bertikai. Ya, riskan bertikai. Ya. Saya sering ngomeni ya, sampai saja geluntung. Iya, karena apa? Ya, ngolokkan ustadz diolok-olokkan ya. Ibnu Taimiyah diolok-olokkan. Ya. Ibnu Taimiyah itu tokoh iya. Sampai sesat-sesatkan ya Allah. Jadi ulama-ulama terdahulu, pendahulu itu disesat-sesatkan. Itu kan terlalu. Hanya gara-gara benci dengan Wahabi. Hanya gara-gara Saudi itu kalau tidak Wahabi tidak bisa tegak, ya kan? Saudi itu fahamnya Wahabi. Ya, memang Wahabi itu ada yang kita tidak cocok, tapi tidak semuanya nggak cocok, gitu ya. Betul nggih? Wahabi itu mengharamkan musik. Yang ngarang musik itu Ibnu Taimiyah. Yang ngarang not itu loh Pak, do re mi fa sol la itu Ibnu Taimiyah. Ya. Dalam Kitabun Miski itu kitabnya Ibnu Taimiyah. Jadi yang ngarang musik itu Ibnu Taimiyah, bukan orang barat. Jadi yang menyusun not ya, oktav itu bukan orang barat, itu Ibnu Taimiyah itu. Iya, do re mi fa sol la itu Ibnu Taimiyah, bukan orang barat. Termasuk angka itu bukan orang barat. 1 2 itu termasuk yang dipakai ya. Aritmatika itu bukan orang barat. Ya, Farroji itu. Nah itulah, jadi ada yang memang, tapi jangan lalu di etrek-etrek gitu loh. Semuanya salah. Ya, jangan seperti itu. Namanya manusia ya ada khilafnya, ada benarnya. Kan itu ya. Nah, yang baik diambil, yang nggak baik dilepaskan, itu aja kan beres. Jangan di etrek-etrek ya, apalagi dimusuhi. Baik, demikian Bapak sekalian, cukup nggih? Bisa jumpa kesempatan lain kalau saya masih diminta. Semoga kita bisa berjumpa lagi bersama-sama ngaji. Allah memberikan umur panjang kepada kita yang barokah ya, yang barokah dan sehat selalu, banyak rezeki, amin. Demikian mari kita akhir dengan kafrul majlis. Subhanakallahumma rabbana. Jika ada khilafnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.